Hello and welcome again di Dresomnia's channel, dan gua kembali bermain game horror, dan kali ini gamenya bertajuk Tales Beyond the Tomb White Silence. Salah satu game yang berasal dari developer ternama yaitu 616 Games ya, yang kemarin di request sama subscriber gua, dan kita akan langsung saja mainin di sini. By the way, ini ada continue, gua tadi habis setting grafik ya. So langsung aja kita mulai. Let's go. Save lah, gak usah pakai lama. Let's go coy, kembali lagi dengan game horror ya. Oke, 616 Games Presents mempersembahkan this game is a work of fiction inspired by a real case. Oke. Katanya game ini adalah sebuah karangan fiksi yang terinspirasi dari kisah nyata. Yang betul. Nama-nama tempat-tempat dan orang telah diganti untuk melindungi identitas dari korban. Oke dan kayak apa sih kisahnya? Ivdel, Rusia, Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 1993, dan sepertinya lagi musim dingin di sana. Di gunung yang dingin beku ada sebuah rahasia, kisah kegelapan yang tidak boleh terbukti, dan siapapun yang mencoba untuk membuktikannya tidak pernah kembali. Oke, sepertinya ini ceritanya di gunung mungkin ya. Apakah kasus orang hilang di gunung atau kasus killer in the mountain? Mari kita cari tahu sama-sama. By the way, di sini ada sensitivitas mic, jadi kayaknya bakal ada sesi dimana gua gak boleh berteriak atau ngomong mungkin ya. I don't know. Yang jelas seperti itu. Yang di sini, cuy. Ntar gua liatin. Oke, gua berada di dalam mobil dan sepertinya gua mau hiking di sini. Udah ada ransel ya. Dan katanya gua butuh kopi panas. Nih kita bisa lihat di sini ya, di settingan. Nih, ada mic threshold di sini ya, kalibrasi. Dan sepertinya gua gak boleh ngomong terlalu keras nanti. Mungkin. So then kita berada di gas station dan kita butuh kopi cenah. Di mana tuh ngopi? Gua benar kesini kan? Atau ngisi bensin dulu? Atau gimana ini? Gak bisa cuy. Keadaan ada mobil van di sini, kayaknya kepemilik dari orang yang punya gas station ini apa? Since Auto. Okay. Punten, apa nih? Oh, bahasanya Rusia cuy. Punten, aduh. Pak, pengen kopi. Dia masih tidur kayaknya. Hello sir. Tuan, adakah kopi? Oke. Kebangun dia. Kenapa lambat gitu anjay gerakannya? What damn it? Is it that late already? Apakah ini sudah malam? Apakah kamu warga lokal? Bukan, aku hanya butuh segelas kopi panas ya, sebelum aku melanjutkan perjalanan. Tidak biasanya orang muncul di sini di waktu seperti tahun ini. Kemana kamu akan pergi? Dyatlov Pass, personal research, oke. Is there a problem? Dyatlov, kamu hanya orang yang penasaran juga kan? My name is Alexei Morozov. I'm writing an article about the mountaineers. Oh, kita adalah seorang jurnalis yang menulis tentang artikel seorang pendaki gunung. Ayahku, dia adalah salah satu pendaki gunung by Dyatlov ya. Pendaki gunung Dyatlov. Nikolai, he wasn't afraid of anything. Dia tidak pernah takut apapun.
Aku berumur 7 tahun saat itu. I'm truly sorry for your loss, but the circumstances of their death were too unusual. I believe the case should be reopened. Oke. Jadi kasusnya dibuka kembali ya tentang orang-orang yang menghilang di Gunung Dyatlov ini. What do you mean by they were taken? Mereka diambil. Mereka gak mati tapi mereka diambil cenah. Mau beberapa saran, Tuan Alexei? Pergilah kembali ke rumah dan jalani kehidupanmu. Tidak ada sesuatu pun di sana yang bisa dibuktikan ya di gunung itu. Tidak ada yang bisa ditemukan di gunung itu. I didn't come all this way to give up. Aku tidak akan menyerah. I prepared a long time for this. Aku mempersiapkan waktu yang lama untuk menjalani perjalanan ini. Your courage is admirable. It reminds me of my father. I'm honored to meet the son of one of the mountaineers. I read about Nikolai. Oh, kita udah pernah baca tentang si Nikolai ini. Katanya di tempat dia ada memorial wall ya, semacam dinding kenangan yang penuh dengan foto dan dokumen. Nah, kita bisa memotretnya di sana nanti. And of course, the coffee. There's a machine right here. Oke, ada mesin kopi katanya di sini. Mana? Oh, ini kah? Oke, dan gimana cara pakainya? Oh, bentar. Use memorial, cina. Oh, ini kah? Oh, oke. Oh, ini koran-korannya cuy dan foto-fotonya ya. Foto-foto para pendaki yang menghilang mungkin. Siapa nih? Red Knot. Before we set off toward the mountain, we made a brief stop in Vizay, the last inhabited village before the vastness of the northern Urals. We gathered supplies, registered our route, and spent one last night under a warm roof. From here on, it will be nothing but snow, wind, and silence. Nikolai. Oh, ini catatan si Nikolai lah ya intinya. Catatan si Nikolai. Ayahnya yang punya toko ini. Apa nih, ada foto helikopter. After weeks without news, we began our real searches over the past region. Today, under the pale winter light, we found the first signed remains of the campsite, partially covered by snow. The team transported by helicopter carefully descended the treacherous slopes. We found the first bodies a few hundred meters from the tent. The cold here is cruel, as if time itself froze along with them. Something doesn't feel right, we will keep searching. Yang pada intinya si Nikolai ini nyari tubuh-tubuh yang menghilang di Gunung Dyatlov. Pada intinya gitu ya. Tragedy in the Ural Mountains. Oh, Gunung Ural Mountains. 1959. On the night between February 1st and 2nd. Panjang coy. Panjang lah, nanti aja baca-bacanya ya. Naon seteh, ujung-ujung ada deketan. Siapapun yang kembali dari sana tidak pernah kembali dengan sama, cina. I will go all the way to find something, any clue that reveals what happened there. Ya pokoknya gue mau ke sana, gue mau mencari bukti-bukti. Did you hear that? Apa kamu mendengarnya? Hanya angin yang snow falling outside ya. Are you okay? I'm fine. I just tired by the way. My name is Mikhail. Okay, Mikhail. You should get back on the road soon. I heard there will be some windstorm tonight. Thank you for showing me the memorial, Mikhail. I'm going to grab my coffee and head out. Ya, gue bakal ngopi dan pergi dari sini. And remember, don't let voices cloud your mind. What does that mean? Sorry, sometimes I talk too much. Loneliness and this weather make people crazy. Don't worry, it was a pleasure meeting you, Mr. Mikhail. Keheningan dan rasa dingin ini membuat orang-orang jadi gila, cenah. Oke, kumaha ieu? Gimana ini? Kopinya gua mau ngopi sini teh. Terus kumaha? Katanya mau ngopi, gak bisa ngopi, cuy. Oh nih ada game. Oh ada mini game, oke. Cannibal Worm. Enter.
Main Snake Kenzia lagi nih. Oh, itu ada sesuatu cuy di sana. Oh, harus gua makan orangnya. Kali ini targetnya gerak ya cuy. Gua di sini menjadi cacing. Hilang orangnya. Bisa ngumpet gitu dia. Kayaknya gua gak boleh kena obstacle ini cuy. Easy ya tuh. Makin banyak orang yang gua makan, makin panjang tubuh ularnya. Bukan ular, deng, cacing ini. Gak kena cuy. Ada pohon di situ. Yah, dia ngumpet ke head. Sini ya, Nice. Oh, what is that? Kayak jamur cuy. Atau orang itu. Oke. Tiap kali gua makan terdengar teriakan orang. Kita makan lagi. Kena lu. Poin kita udah 100 cuy. 135. Nice. Oke, sinilah berdempetan gitu. Oke. Set. Gak kena bego. Udahlah cuy, udahlah. Game over aja. Kita fokus lagi ke misi utama cuy. Let's go. Sebenarnya gue jago main game kayak gitu tuh, cuman ya misinya bukan itu cuy. Oke, selamat tinggal Mikhail. Terima kasih atas peringatannya. Dan katanya bakal ada badai salju malam ini. Oke, dan gue bisa ngambil kamera. Oke. Kayaknya gue harus ngemotret file-file ini ya. Oke, kita akan potret file-filenya cuy. Dapat foto. Harus digoyang-goyang, gerak. Oke, then what shall I do? It didn't turn out well. Oke. Kayaknya gue harus ngemotret ini nih. Come on, keluar fotonya. Lah kok gelap? Gelap cuy, fotonya gak jelas. Kita ulang lagi ya, Nah, ini agak jelas nih. Tapi kayaknya gak bisa cuy. Atau harus agak jauh ya. Alright, now I need a coffee. Terus kamera gua mana bego? Hilang kameranya. Ya udahlah ya, yang penting misinya udah kelar cuy. Ya, kita akan ngopi dulu, kopi hitam kali ya. Kopi hitam aja cuy. Black coffee. Biar fresh, matanya biar ngejreng. Harusnya coffee strong ya, tapi kebanyakan kafein juga gak baik cuy. Nanti malah insomnia. Gak bisa tidur nanti. Oke, ambil kopinya. Break. Gua kira langsung berangkat tadi, ternyata harus motret dulu ya. Jadi gini, Mike ya. Gua panggilnya Mike aja lah ya. Mike. Lu kan jaga di sini sendirian nih. Lu gak bosan apa? Gimana kalau misalkan kita pergi bareng ke gunung, temenin gua. Tutup aja tokonya lah, gak usah ditungguin, gak bakal ada orang di sini. Nanti gua hilang juga. Ya udah kalau gak mau, gua bakal pergi aja dari sini. Let's go. Oke, let's go. Kita pergi dari sini ya. Thank you. Oke, dan bisa masuk lewat sini. Lewat kanan cuy, kebiasaan orang Indo lewat kanan. Ignition. Oke. Kita akan berkendara dan pergi ke Gunung Ural. Nice ya. Tiba-tiba ngagetin. Apa maksud gua takol sih ya? Apa maksud Hey, you scared me, sir. Can you hear me? Oh, I'm sorry. I didn't mean to scare you.
Damn, didn't you see inside? Didn't you see me inside my car? Oke, dia cuma diam. Dia datang. Apa lu mau gue jotos lu ke head? Anjay, ngapain dia? Oh, dia buta, cuy. I'm sorry, I haven't seen anything in a long time. Dia buta ternyata. Don't worry, to be honest, I think it was the best thing that ever happened to me. Itu adalah hal yang baik yang pernah terjadi padaku. Aku bisa mendengarnya. Dia melihat dari balik gunung. Just like Mother Nature. Seperti ibu dari alam. Apa yang lu maksud? The witch. She gets into people's mind. She wanders through those mountains. Ya sorry, tapi gua harus pergi ya. Katanya dia bisa mendengar seorang wanita di balik gunung. Dan katanya wanita itu penyihir. Lah, dia bisa tahu nama gua cuy. Kayaknya dia nguping tadi. She told me. Oh bukan neng, katanya dia yang beritahu. Si cewek yang ada di gunung itu. But I don't care anjir lah. Gua gak percaya penyihir sih. Kadi sih gua. Kok yang takol heula kayak geus ngaruas. Udah ngagetin gua dia teh. Kayak tapi kita lihat dulu dia perginya kemana cuy. Oke, kita ikutin dia ya. Dia pergi ke arah sini. Ke balik toko ini. Mau ngapain dia di balik toko cuy? Aduh, gua gak bisa lanjut ke sini cuy, ada dinding tak terlihat. Tapi dia bisa lanjut. Wah, licik lu. Gua gak bisa ke situ sedangkan lu bisa anjir, licik. Ya udahlah ya, kita pergi aja dari sini, let's go. Kayak tiba-tiba ngagetin, 2 kali dikagetin, gerak. Gue udah lama gak main game horror, baru 2 minggu lah ya, tapi udah mulai lagi nih jantung gua. Oke. Udah mulai agak kaget-kagetan. Kemarin kebanyakan main game horror jantung gua kayak mati rasa, cuy. Gak gampang kaget gitu gua tuh. Mungkin karena kebanyakan asupan horror. Jadi ya begitulah. Dan ini gua doang nih di sini, gak ada yang lain gitu. Apa kayak jalannya cuma lurus? Gak ada apapun di sini anjir. What a beautiful apa sih landscape. I'm going to grab my camera and take some picture. Oke, kita akan ambil kamera kita di sini. Cenah. Foto apa yang akan kita ambil di sini, cuy? Kalau lu fotografer di gunung, pasti yang akan lu foto teh puncak gunung, tapi gak kelihatan di sini. Oh itu, ada nih, ada cuy. Bisa di zoom gak? Gak bisa. Kameranya terlalu jadul, cuy, gak bisa di zoom. Pakai DSLR gerak atau zaman gini teh, masa iya gak ada DSLR? Oh keren cuy. Tapi fotonya keren ya. Aduh, ada mobil guanya di situ. Hasil fotonya keren. Apa yang harus gua foto, cuy? Oh, ada bunga jatuh. Hilang bunganya, cuy. Nah gitu tuh, kalau lo jadi fotografer lo gak boleh kehilangan momen, cuy. Kita foto jalan ini aja ya. Dan ada tanda ini apa nih? Nanti gua foto lah. Keren anjay. Ternyata itu adalah gunung ya. Gua kira cuman awan itu teh. Apa yang harus gua foto di sini? Mobil gua kah? Gua penasaran sama jejak ini sih. Ini jejak apa by the way? Oke, fotonya ala-ala bokeh cuy. Jangan deh. Ini nih ada jejak kaki nih. Jejak kayak orang diseret. Atau itu jejak kaki gua? Oke. Hasil fotonya bagus ya. Meskipun foto ngasal. Oh, katanya gua harus ngefoto mobil gua sama landscape-nya. Oke. Gini aja kali ya. Nah, sip. Come on. Bagus nih hasilnya. Lihat nih, gua teh fotografer alami, cuy. Tuh, lihat.
Kalian bisa lihat sendiri hasil foto gua. Keren nggak? Ini kalau dijual mahal nih. Oke, udah. I like the photo, I better get going. Gua tuh fotografer alami, cuy. Gak usah latihan juga udah langsung bisa pakai kamera. Oke, kita akan menuju ke kaki gunungnya ya, pakai mobil gitu. Gak akan ada bebatuan atau apa gitu. Kenapa gak diparkirin aja mobilnya? Wah ya gitu, harus ke kaki gunungnya pakai mobil. Oke, kita akan perlahan katanya di sini. Perlahan dan hati-hati. Itu kan kalau pakai mobil jalannya ntar nyuksruk atuh. Udah parkirin aja di sini. Udah. Anjir, gua harus terus, cuy. Wah, nyari mati sih dia. Si MC ini nyari mati, cuy. Udah tahu jalannya terjal, banyak tebing, banyak rerumputan sama pohon. Harus pakai mobil. Oh, ada kabin. Oke, dan kita akan masuk ke kabinnya. Mungkin. Udah tuh mentok di sini. Oh, what is this place? Siapa yang tinggal di sini, coy? Hello. Anybody here? Gua gak bisa masuk ke rumah ini. Kayaknya dikunci. Hello, sir. Ada orang di dalam? Gak ada orang kayaknya. Terus gue harus kemana? Pasti ada yang ngagetin lagi Granny. Deng. Gak ada orang di sini, cuy. Dan ada beberapa rumah. Find Victor. Victor saha? Aku harap aku berada di tempat yang tepat. Nah. Saha kos kumaha? Kayak gimana rupanya si Victor ini, cuy? Gua gak pernah tahu. Tiba-tiba Victor. Gak dijelasin Victor tuh siapa dan orangnya kayak mana. Ada kuda. Keren. Gede gini kudanya. Ini kasih Victor. Matanya serem gila. Hey big guy, you're doing alright in this cold? Oh, dia lagi makan, cuy. Apa nih? Ini daging gak? Masa kuda makan daging, cuy? Apa itu? Gua gak tahu, cuy. Dan gak peduli. Dan kita harus mencari si Victor. Victor! Where are you, Victor? Pikiran motor. Pikiran motor. Pikiran kotor. Oke, mana si Victor ini? Aduh, gua haus, coy. Gua pengen minum dulu ya, wait. Haus. Dari tadi jalan-jalan kan. Udah jalan-jalan, udah naik mobil. Gak nemu-nemu si Victor. Kemana si Victor ya? Gua naik ke atas, mungkin si Victor ada di atas. Ambil kampak, jaga-jaga nih. Ini rumahnya kayak hancur gitu, cuy. Dia ada di sini kah? Gak mungkin ya. Kemana tuh si Victor ya, teh? Yaudah, kita akan coba ketuk pintu yang di sini. Victor, woi, jeng. Udah tahu dah gua, teh. Gak bisa tuh. Jeng. Itu dia kah? Iya, kayaknya itu dia, cuy. Tapi dia gak gerak. Victor, lo masih hidup kan? Ya kayaknya dia di dalam, cuy. Di dalam ada orang itu. Tapi kok dia gak nyaut ya? Jeng. Enggak. Gak ada, cuy. Kumaha tuh ya, teh? Lah, tiba-tiba ada di situ dia. Hello? Could you help me? I'm looking for Victor. Siapa itu, cuy?
You just found him. Kamu baru saja menemukannya. Namaku adalah Alexei Morozov. Aku mengirimmu surat beberapa bulan lalu. I received your letter. Many curious people take risks in this mountain, but you must be careful. The icy wind can mess with your head, make you hallucinate. I need you to be my guide, Mr. Victor. Ya, gua butuh bantuan lu menjadi guider gua. Oke. Untuk mengurangi resiko yang akan kita hadapi. Do you have any idea what you're asking me? This isn't a joke. It's not walk in the park. Ini bukan main-main katanya. Those young people died in a horrible way. Some traces must remain untouched. I want to search for evidence or clues about what might have happened to them. The families are still waiting for a logical explanation. Keluarga korban masih pengen penjelasan yang logis kan. And I'm the only one who can take you on this crazy expedition. Am I right? Dan aku adalah satu-satunya orang yang bisa menemanimu di ekspedisi yang gila ini. Apakah aku betul? Aku akan menemanimu, guide you. But be warned, it's a long journey that can freeze even your soul. Itu bisa membukukan jiwamu perjalanan ini. Dan dia bisa jadi guide kita. Guide itu kayak petunjuk jalan ya, petunjuk jalan. Kayak udahlah ya pingnya. Kita akan langsung saja pergi dari sini dan menuju ke gunung Ural Mountain. Gak akan takut kita mah coy. Apapun bahayanya kita akan hadapi. Asal gak demam. Asal gak demam. Oke, kita akan masuk ke kabinnya. Tapi di dalam ada orang. Gue yakin ada orang tadi cuy. Tuh. Itu orang bukan sih? Oh bukan kayaknya. Oh bukan, coy. Halo gua ternyata tadi halo ya. You look tired. Let's go to the rest of it. Intinya kita akan istirahat di sini. Let's go. Leave your backpack in the room. Oke, ini gak dicuci dulu atau Victor kamu teh cuci dulu kayak cuci piring, bersihin apa kayak. Dan gua harus nyimpen tas gua di sini. Cenah. Oh bukan di ruangan, oke. Kita akan ke ruangan kita dulu di sini dan nyimpan ruangan gua yang mana, coy? Mandi dulu, cuci kaki, cuci tangan, apa kek? Bersih-bersih. Udah perjalanan jauh kita teh. What is this? Victor, ini surat dari ini ya. Oh surat kita buat si Victor. Oke. Yang dia tadi bilang di awal ya. So what next? What is this? Oke, ada recorder. Ada tape recorder. January 25, 1959. Third day of the expedition. Those are expendable, and the group seems in good spirits. Oke. Nikolai brought some supplies. Oh, ini rekamannya si Nikolai, cuy. Atau timnya? The mountain is beautiful, untouched, silent. Untouched, silent. I have a good feeling this time. This is going to be special. Oke. Kayaknya ini catatan awal perjalanan dari timnya si Nikolai ya, yang nyari korban di gunung. What is this? Ada catatan lagi. Aduh, salah pencet mulu. Teman saya ke catatan panjang cuy. Terlalu banyak catatan, gua tega progres satu ini. Gimana gua cara nyimpan ini? Cara nyimpan tas gua? How cuy? How? Di sini kah nyimpannya? Oh, oke. Dan jeng si Victor datang. Mandi dulu? Atau apa dulu? Oke. Gua balik lagi aja kali ya. Kalian, kita balik lagi aja. Victor! Kemana ngaling? Oh ini.
Gua kira hilang dia. Oke, kita tanya si Victor ini. It's warmer down here. Bla bla. Terus gua ngapain? Oh, duduk. Oke. So, gimana perjalanannya nih? Apa yang harus gua siapin di sini? Bla 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 bla. Cuy, skip aja lah ya dialog ini. Karena mungkin ini cuman ya curhatannya si Victor doang. I've lost a lot, but sometimes everything that goes away rest tomorrow will be blah blah. Tuh kan? Kata gua juga cuman yapin nggak jelas. Udahlah. Skip aja. Kita akan progress dengan cepat, coy. Let's go. Langsung tidur aja nih. Atau apa dulu? Radionya kita nyalain aja, siapa tahu ada berita tentang orang hilang di gunung. Pintunya tutup atuh. Nanti si Victor masuk lagi. Agak mencurigakan si Victor ini teh. Oke. Kita lihat-lihat keadaan di sini. Dan slow motion kali mau tidur ge. Kayaknya tiba-tiba si Victor dari belakang ngegebuk nih. Buk, cina. Oh enggak. Skeptis mulu gua anjir. Karena ya pengalaman di game horror sebelumnya cuy, pasti selalu ada plot twist. Selalu ada hal yang ya out of the box gitu, yang nggak akan kepikiran. Kita harus selalu skeptis di game horror teh cuy. Nggak di game horror sih. Kalau misalkan lu berada di antah berantah, lu gak kenal siapapun dan bertemu orang-orang asing, ya skeptis aja, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan ngelukain orangnya, ngelukain hati orangnya ya. Bilang aja yang sesungguhnya kalau kita tuh ya skeptis gitu. Oke, di tanggal 18 sekarang ya. Dan jam berapa? Jam 10. Oke. Jam 10 siang nih. Bangunnya siang banget ya bangunnya cuy. Mandi dulu kek, model mandi pipis apa kek. Gak usah lah ya. Kita langsung ke si Victor aja nih. Pasti ngagetin dia tadi. Hilang dia. Oh itu. Oh, dia udah ganti baju, udah siap-siap buat hiking. Oke, kita akan buru-buru pergi katanya karena malam akan segera tiba. Malamnya bakal cepet. Nah. Jadi kita pergi di jam 10. Oke. Ya emang sih, kalau ke gunung tuh cuy, siangnya cepet, malamnya lama. Asli, serius. Gua sering naik ke gunung juga sebelum-sebelumnya. Cuman sekarang aja nih, tahun-tahun ini gue gak pernah naik lagi. Oke, udah? Iya, udah siap. Gue udah tinggal berangkat aja. Oke, kita akan ngambil fotonya si Victor, cuy. Fotonya di mana ya? Kita ngadap ke dapur aja deh. Nah, gini nih. Sip. Ini pasti bagus nih fotonya, cuy. Lihat nih hasil foto gua nih. Tuh, merah anjir, gak jelas mukanya. Ada bayangannya gede. Ya udahlah ya, gak apa-apa. Udah? Oke. Mukanya gak jelas, bego. Oke. And what should I do now? Gua gak bisa gerak, cuy. Oh, gua kira ini POV gua, ternyata tiba-tiba third person ya. Dan kita berangkat ke gunung. Let's go. Ada apa di gunung? Ya intinya kita di sini ada seorang jurnalis yang menulis artikel tentang orang-orang yang menghilang di Gunung Ural atau yang kembali dengan tidak selamat atau dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Dan orang-orang lokal ya yang ada di Dyatlov ini katanya ini ulah dari penyihir cenah.
Ada beberapa orang yang nggak meninggal tapi diambil, dan ada juga yang ya nggak utuh anggota badannya, kayak orang buta yang di awal tadi ya. Sejauh ini yang gua tangkap gitu pada intinya. Yang jelas nih cerita ini tuh kebanyakan tentang percakapan curhatan, jadi gua agak skip tadi ya, karena udah kelamaan di awalnya, belum mulai ke inti ceritanya gitu. Mungkin sebagian dari ini ya, pembangunan alur cerita mungkin. Tapi kalau kebanyakan lama juga, gak progres. Freezing. Oh, gua gak bisa beku di sini cuy. Kalau misalkan meteran freezingnya mati, penuh, gua bakal modar di sini. Tuh ada meteran beku di sini, dan gua harus nyari tempat untuk menghangatkan diri. Oke, let's go. Langsung aja kita mulai. Oh, kayak gini. Oke, kita akan nyalain api unggun cenah. Oke, kita nyalain cuy. Oh, punya korek di sini, nyalainnya pakai korek ya. Nggak tradisional gitu. Oke. Jadi gitu. Take a photo of Victor. Oke, abis kita ngangetin diri, kita harus ngefoto si Victor. Oke, Victor, dia mana? Oh, kayaknya bagus nih cuy. Kayaknya bagus nih. Nah, nih lihat. Pasti bagus jepretan gua kali ini nih, lihat. Kita buktikan ya. Jepretan seorang fotografer alami. Tingali, bro, tingali hasil jepretan foto gua. Keren kan? Oke, kita foto depannya cuy. Bisa? Ya udah gak bisa, cuman sekali cuy. Take a photo of the hit point. Oke. Ada si Victornya cuy di sini. Karena tadi depannya belumnya. Ini kayak gini nih, agak atas dikit. Gak usah full si Victornya. Nah, gini aja nih. Kita fokusinnya ke pemandangannya. Let's go. Pasti keren ini teh. Kita lihat ya. Tuh, tingali atuh bro hasil jepretan gua. Gimana gak keren coba? Dah. Udah. Masih harus gua foto cuy. Berarti harus fokus ke sini. Gak boleh ada si Victornya. Oke. Harus gua foto hit pointnya, fokus ke situ cenah. Ada. Ya udahlah ya. Gimana kemauan gamenya aja. Udah tuh. Oke, kita angetin diri lagi ya. Let's go. Oke, kita akan pergi sebelum datang malam. Ya, kita akan ikuti penanda jalannya lah ya. Kita gak boleh keluar dari penanda jalannya. Jadi sebelum malam kita harus mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Ikuti Victor, oke. Tapi gua mau di depan, gua gak mau di belakang coy. Malas ditinggalin. Mending gua ninggalin daripada ditinggalin. Tapi ini bukan soal meninggalkan. Apa sih? Gak jelas anjir. Jurangnya terjal gini cuy. Oke. Oh, ini penandanya ya. Kita gak boleh sampai jatuh cuy. Ngeri. Kalau jatuh tamat udah. Langsung berakhir gamenya. Ya kan? So what should we do in here, Victor? Lu cerita kek apa kek? Aduh, di jalan diam gini, sepi atuh coy. Ya wajar, banyak orang hilang, sepi di sini. Gak ada orang lain gitu, cuman kita berdua di sini. Udah gitu ya, agak banyak ngomong dia teh. Cuman ditemani sama suara-suara alam. Suara salju turun, suara angin. Gak ada binatang. Aneh. Oke, gua akan ngablu dulu ke sini cuy. Ada apa di sini?
Jangan deh, ntar ketinggalan. Oke, dia nungguin di situ. Dia nungguin cuy, nungguin gua dia. Dan meteran bekunya udah mulai jalan lagi tuh. Kayaknya gua harus cepat-cepat nyari tempat untuk nyalain api unggun cuy, hit point-nya. Let's go. Tapi emang gini sih cuy, kalau jalan di gunung tuh ya, kayak apa ya? Jalan-jalan di gunung tuh emang jauh dari keramaian gitu. Gak banyak suara. Kalau misalkan banyak orang, banyak suara-suara berisik gitu ya, bukan ke gunung namanya, itu ke pasar. Dan beginilah POV menuju gunung. Gue waktu itu pernah ke Gunung Gede sama Gunung Guntur cuy. Gunung Gede udah kayak pasar, sumpah banyak orang. Gak banyak binatang juga sih yang gue temuin di Gunung Gede. Beberapa kali gue hiking, ada foto-foto gue di Gunung Gede cuy, kalau lu mau lihat ya. Tapi males deh, gak usah diliatin. Mending lu datang ke sana sendiri ya. Gimana ramenya Gunung Gede? Gimana serunya hiking di Gunung Gede? Kalau gak salah ada video gua ke gunung juga. Apa nih? Paranoid event. Aduh, gua juga gak boleh berisik cenah. Gua harus tenang di sini. Gua gak boleh berisik di gunung ini, cuy. Kalau misalkan ada hal yang menakutkan, gak boleh paranoid. Kalau misalkan gua ngomong terlalu keras, itu artinya gua paranoid cenah. Gimana logikanya ya? Kayaknya oke, ada tubuh orang di sini katanya. Oke, setengah telanjang dan barefoot ya, kaki barefoot as if they fled in a panic. Gak pakai alas kaki dan setengah telanjang. Oke lah. Take a photo of the crosses. Oke. Di mana crossesnya? Katanya di balik pohon ini ya. Oh ini. Ini anjir depan gua. Bego dasar. Kayak gini aja ya. Jadi orangnya dikubur di sini cenah. By the way, kita nyalain api dulu kek. Nyalain api cuy. Biar gak kedinginan gitu. Dah. Oke. I like the photo. Ya, tentu saja. Tuh gua teh fotografer alami kata gua juga. What? Hilang si Victor. Kemana si Victor cuy? What the hell is happening? Apaan tuh? What is this? Oh, Nadia. Ini catatan si Nadia. Kayaknya dia salah satu yang naik gunung ini ya. Mungkin korban dari yang ada di sini ya. Korban dari gunung ini yang dikuburin di sini. Si Nadia ini. Nadia Bernadia. Oke, gua bisa nyalin center. So what happened in here? Kayaknya gue tadi berhalusinasi ya. Kita coba tanya si Victor tentang halusinasi gue. Dan ini, aduh, gak ada hit point kayak apa kayak buat ngangetin badan cuy. Hey, are you okay? Ya, aku hanya sedikit kelelahan. Take your time, just let me know when you're ready to continue. Kita nyalain api cuy. Udah mulai kedinginan nih. Let's go. Si Victor gak kedinginan gitu dia. Aneh anjir. Nah, duduk dulu kek, apa dulu kek?
Emang sedingin apa sih cuy di gunung ini teh? Lebih dari minus 30 derajat kah? Kayaknya minus 30 derajat sejam juga udah jadi es batu cuy. Kalau minus 30 derajat ya. I mean ya 0 derajat aja udah dingin banget gitu. Ini sampai minus 30. Air liur aja langsung beku kayak. Oke dan kita tunggu meteran dinginnya sampai habis ya. Nah udah, let's go. Kita lanjut lagi. Baru juga masuk ke kaki gunung udah berhalusinasi kita teh. Yes, let's go. Langsung aja lah kita pergi dari sini. Ada apapun di sini cuy, cuman ini orang yang meninggal di sini aja, yang dikuburin di sini. Gue belum ke tempat ini loh. Gue belum ke tempat ini tadi. Aduh, harusnya gue kesini dulu tadi. What is this? Ada catatan. A strange photo. It's kind of blurry. Oke. Agak ngeblur fotonya. Sana. Dan ada tape recorder. What is this? Januari 27, 1959. The temperature has dropped more than expected. Oke. The compass failed for a few minutes yesterday. Ivan swears he took steps around Ivan. the camp, but there were no footprints. Ivan sana cuy. Maybe the wind, or maybe not. Kayaknya tadi korbannya cewek sama cowok ya, si Nadia. Tapi ini ada Ivan dan yang record ini gue gak tahu siapa. Ya intinya dia gitulah. Tersesat di gunung dan kompasnya gak berfungsi serta temperaturnya makin ngedrop, cenah. Makin dingin cuacanya. Kemana si Victor? Oh ini. Kirain hilang dia. Oke. Kita akan melanjutkan perjalanan dan tadi ada foto yang agak ngeblur tapi kayaknya ada orang cuy. Dan itu fotonya udah mungkin 30 tahun lalu karena ini udah 1908 berapa tadi? 83 ya. Sedangkan fotonya 1958. Udah 25 tahun yang lalu mungkin ya, lebih 25 tahun lebih. Hampir 30 tahun. I don't know what's happening in this place. Was that a vision? I saw their bodies lying buried in the snow. I will go all the way to uncover the truth. Oke, dan itulah dia di chapter pertama untuk episode Tales Beyond the Tomb White Silence ini. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.